Terjebak dalam rumah yang terbakar, satu keluarga tewas di Cipondo, Tangerang. Remblong, truk tabrak sejumlah kendaraan di Tual, Maluku, 6 orang terluka. Tambang emas di Nigeria ambruk, 18 penambang tewas tertimbun reruntuhan. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, saya juga akan menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat rem tidak berfungsi, truk hantam 4 minibus dan 4 motor hingga rusak parah. 5 orang dewasa dan 1 balita menjadi korban luka-luka dalam insiden itu. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Mayor Abdullah, Kota Tual, Maluku. Truk bermuatan pasir melaju turun dan menabrak sejumlah kendaraan, namun bukannya berhenti. Truk terus melaju dan kembali menghantam beberapa kendaraan lainnya hingga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun 5 orang dewasa dan 1 balita dilarikan ke Rumah Sakit Karel Satsutubun Langgur untuk menerima perawatan medis karena mengalami luka-luka serius. Kita kan dari sini naik, itu lagi dari sana turun, nanti ditabrak beta langsung seret di bawah, langsung kita keluar dari mobil langsung. Sampai di sini, baru tidak sampai ditabrak beta. Nah, maksudnya abang masuk dorong ke belakang atau kan keluar dari mana? Dari muka, tapi tidak apa-apa waktu mobil tadi keadaan terbalik. Oke mas, mungkin bisa cerita sedikit kronologis kejadian seperti apa saat kejadian ketabrakan? Saya tahu dari atas, saya tahu saya mengenai di atas. Paling langsung sampai di situ, di perempatan itu ada mobil ini, putih itu dapat tabrak, yang dari mobil di sana dapat tabrak. Terus kena satu tabrak sini, terus kena sini, terus langsung muter sini, kena motor-motor itu, muter ke sana lagi. Untungnya saya itu tidak tahu. Nah, begini lari, saya lompat. Mobil itu? Untung saja di samping saya ada motor. Kalau nggak ada motor, motor itu kena saya. Bisa lari. Nah, untuk minyak panas kompor itu tepiannya ke sana. Kalau ke bersih. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap insiden penyebab kecelakaan ini. Dari Kota Tual, Maluku, Dedi Rumangun, iNews melaporkan. Sebuah bus antar kota antar provinsi menabrak tiang beton di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bagian depan bus ringsek membuat sopir dan kenek terluka. Sebuah bis antar kota antar provinsi menabrak tiang beton jalan layang non-tol Ciledug Tendean di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Bagian depan mobil ringsek dan sopir sempat terjepit, namun berhasil dievakuasi. Sopir dan kernet yang terluka telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina untuk perawatan. Menurut polisi, sopir berusaha menghindari motor yang menyalip. Sementara saat kecelakaan, bis membawa 12 penumpang dan seluruhnya selamat. berarti pas tiba-tiba lagi jalan itu kenceng apa enggak bang? Kita biasa aja, sekitar 82. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas arah Pasar Cipulir menuju Seskoal sempat macet panjang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pohon beringin di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur tumbang hingga menimpa pos keamanan dan jembatan penyeberangan orang. Seorang petugas keamanan luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan pos keamanan.
Hujan deras dan angin kencang di wilayah Jakarta Timur menyebabkan sebuah pohon beringin di Jalan Otista Raya tumbang. Pohon beringin menimpa pos keamanan, belasan sepeda motor yang terparkir, serta merusak jembatan penyeberangan orang. Satu orang petugas keamanan yang sedang bertugas luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan pos keamanan. Angin ini biasa, cuman udah tua, pohonnya udah tua. Ada bahasa 100 tahun lebih itu pohonnya, pohon beringin. Terjadi di Otista ya. Evakuasi batang pohon sempat menyebabkan kemacetan dari arah Cawang menuju Kampung Melayu untuk beberapa saat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang aparatur sipil negara tewas tertimpa pohon di kawasan Gerung, Lombok Barat. Korban tertimpa pohon saat sedang berkendara. Seorang pengendara motor meninggal dunia tertimpa pohon tumbang di jalur Venas, Jalan Soekarno-Hatta, Gerung, Lombok Barat. Korban yang bekerja sebagai ASN ini menderita luka yang cukup parah di kepala. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menolong dan membawa korban ke rumah sakit. Saat kejadian, kondisi cuaca tidak dalam kondisi hujan. Bukan, jadi warga yang meninggal ini adalah seorang ASN. ASN di BPN, dia menggunakan sepeda motor, kebetulan dia lagi baru pulang menjenguk, kalau tidak salah menjenguk anaknya yang di pondok. Nah, tiba-tiba di situ ada salah satu pohon lah. Nah, kebetulan pohon ini kalau menurut saya adalah pohon yang tidak kuat. Diduga pohon tersebut tumbang karena sudah berumur dan rapuh. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Kolam bekas tempat permainan wahana air yang sudah lama terbengkalai di objek wisata Pantai Tapak Paderi, Bengkulu menelan korban jiwa. 2 pemuda yang nekat berenang di lokasi tenggelam, 1 diantaranya ditemukan tewas setelah hilang selama 4 jam. Tim SAR gabungan bersama warga menemukan jasad Agung yang sempat hilang usai berenang bersama rekan-rekannya di kolam air laut yang berada di tepi pantai Tapak Paderi, Kota Bengkulu. Jasad korban ditemukan tersangkut di jaring bekas nelayan setelah tim SAR melakukan penyelaman di sekitar lokasi korban tenggelam. Butuh waktu 4 jam hingga jasad korban berhasil ditemukan. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Mereka berenang, bermain-main di kolam ini. Ada 6 orang, ya, 6 orang. Kemudian 1 orang tadi, 2 orang tadi tenggelam. Kemudian 1 sudah berhasil diselamatkan oleh warga. Kemudian 1 lagi masih dalam pencarian. Tim SAR sempat kesulitan mencari korban karena kondisi air yang keruh dan banyaknya sampah di dalam kolam bekas wahana permainan air ini. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Batang, Jawa Tengah ditangkap warga setelah mencabuli anak di bawah umur. Diduga pelaku sudah beraksi kepada puluhan anak. Pria warga desa Sedayu, Batang, Jawa Tengah ini tak berkutik setelah ditangkap warga. Ia diamankan setelah tertangkap basah mencabuli 2 remaja di sebuah gubuk di tengah hutan jati. Untuk menghindari amukan massa, pelaku dibawa ke Mapolsek Subah. Dari pemeriksaan awal terungkap, pelaku telah berkali-kali beraksi. Bahkan jumlah korban pencabulan mencapai 30 anak. 1 orang. Untuk korbannya? Korbannya diamankan warga. Informasi terakhir dari pemeriksaan itu 2 orang. 2 orang yang tadi ketangkep basah itu tadi? Iya, 2 orang. Di bawah umur semua tadi? Masih di bawah. Diduga masih ada banyak korban, ya? Masih dalam pendalaman. Untuk proses penyidikan lebih lanjut, pelaku dan para korban dimintai keterangan di unit PPA Satreskrim Polres Batang. Dari Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 8 pemuda asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi. Pemuda-pemuda itu diduga tersangkut kasus pencabulan 2 gadis di bawah umur yang berawal dari perkenalan di media sosial.
8 remaja yang berada di tempat cukur rambut di Desa Boro-Boro, Konawe Selatan ditangkap Tim Besar 77 Satreskrim Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. Ke-8 remaja ini ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pencabulan 2 gadis di bawah umur. Atas kejadian ini, 1 korban pendarahan hingga dirawat di rumah sakit. Polisi mengungkap modus pelaku berkenalan dengan korban di sosial media yang dilanjutkan dengan pertemuan di suatu tempat. Aksi tersangka telah dilakukan belasan kali sejak September hingga Oktober. Berkenalan ya melalui media sosial yaitu Facebook. Awalnya pelaku inisial A berkenalan terhadap korban inisial A. Kemudian mengajak bersangkutan untuk bertemu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam korban dan hasil visum dari rumah sakit. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sejumlah perempuan pelaku prostitusi diamankan oleh petugas dalam operasi penyakit masyarakat di Bangkalan, Madura. Mereka ternyata berasal dari Surabaya dan Sidoarjo yang biasa dipesan melalui transaksi online. Dalam razia penyakit masyarakat di Bangkalan, Madura, petugas mendapati indekos dan penginapan yang biasa dijadikan sebagai tempat asusila. Total dari sejumlah lokasi, polisi mengamankan 15 perempuan, 11 diantaranya adalah pelaku prostitusi dan 5 pria hidung belang. Diketahui, para wanita penjajah seks tersebut berasal dari Surabaya dan Sidoarjo yang bisa dipesan lewat transaksi online. Semuanya itu bersifat COD. Jadi untuk PSK yang COD itu berasal dari Surabaya semua. Kebanyakan yang dari Sidoarjo, Paru, dan Surabaya, Tanah Merah, Surabaya. Jadi teman-teman itu dikirim ke sini, kita dikasih pembinaan dan pendataan. Razia penyakit masyarakat akan terus digelar dengan sasaran sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi dan transaksi prostitusi, termasuk indekos hingga penginapan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang penyuluh agama di Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara tega menyiram istrinya dengan air mendidih. Peristiwa itu terjadi setelah istri menemukan dugaan perselingkuhan suami. Armin Dakotalot, pria 39 tahun ini, diamankan sementara di Polsek Nuangan setelah dilaporkan istrinya atas kasus penganiayaan menyiram air panas ke tubuhnya. Peristiwa ini dilatar belakangi cekcok lantaran sang istri menemukan bukti percakapan dengan wanita lain di ponsel suaminya. Akibat penyiraman, korban mengalami luka bakar dan harus dirawat di Rumah Sakit Medika Manado. Tiba-tiba istrinya ini berbalik kanan, menurut keterangan semuanya dia tarik tangan kanan sementara isi air panas sehingga mengenai ibu atau korban ini. Kalau dari yang luka itu dari kepala sampai di badan itu melepuh itu. Kemarin waktu setelah bikin laporan kita antar ke Puskesmas. Polisi masih menyelidiki adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, terduga pelaku akan dijerat dengan undang-undang terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bolang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Risnan Labenjang, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi dijambret di depan rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Sementara di Tangerang, Banten, aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku melakukan aksi penjamretan telepon genggam milik seorang mahasiswa di Jalan Taud, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Dua pelaku menaiki sepeda motor, menghampiri korban yang hendak pulang dari kuliah, langsung mengambil ponsel milik korban serta membawanya kabur. Korban terpental dan terjatuh ke aspal akibat mempertahankan ponselnya. Korban yang terjatuh sempat bangun mengejar para pelaku, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sempat terpelanting juga gara-gara mau ngelawan itu. Apa aja yang diambil, Dek? Cuma HP. Kondisi kakak saat itu gimana? Terpelanting, habis itu sini ada luka-luka dikit. Sementara di kawasan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, kembali terjadi aksi pencurian sepeda motor.
Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku diduga berjalan kaki saat mencari sasaran pencurian, kemudian menggasak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tak jauh dari tempat korban bekerja. Korban mengatakan aksi pencurian sudah yang ketiga kalinya ini. Saya mau pulang, habis istirahat. Saya tiba-tiba motor nggak ada. Itu berapa menit bang abang tinggalin motornya bang? 1 menit, beda 1 menit sama dia. Abang tahu yang terekam CCTV berapa orang bang tersangkanya bang? Ada 2. Korban baru mengetahui saat akan pulang ke rumah tepat jam istirahat dari tempatnya bekerja. Korban berharap petugas kepolisian segera menangkap para pelaku agar tidak ada lagi korban aksi kejahatan para pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hendak mencuri kabel, seorang pria ditemukan tewas di samping panel listrik PLN di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Di sekitar jenazah ditemukan perkakas, diantaranya tang dan gergaji. Warga Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria di dekat panel listrik milik PT PLN di Jalan Jatinegara Timur. Diduga, pria tanpa identitas ini tewas akibat tersengat aliran listrik saat berupaya mencuri kabel. Dugaan ini diperkuat dengan temuan sejumlah alat perkakas di sekitar jenazah. Soalnya anak-anak ngeliat dari sono mau diintip, disangkanya mau maling. Gak taunya nggak ada pas 5 menit itu udah nggak bergerak lagi. Jadi anak-anak sebagian lari ke sono, udah gitu aja. Ada berapa orang tadi Pak yang di situ tadi? 1 orang. 1 orang. 1 orang. Anggota kepolisian yang tiba langsung mengolah TKP serta mengidentifikasi jenazah korban. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melaporkan. Diduga keinginannya tak terpenuhi orang tua, seorang bocah nekat melompat dari jembatan Curug Jaya. Informasinya usai jeda.